kamu harus tahu dulu, harus bisa mencari dulu nilai mol dari suatu senyawa, ya. Rumusnya adalah massa per mR, ya. N ini adalah mol atau jumlah zat, massa itu adalah bentuknya gram atau disebut dengan massa zat, dan mR adalah massa molekul relatif atau disingkat dengan mR. Jadi sebelum mencari nilai molaritas, tentukan dulu nilai molnya. Ya, rumusnya adalah massa per mR. Ya, baik, Ibu lanjutkan. Oke. Nah, ini karena kamu waktu SMP sudah belajar tentang unsur, tetapi mungkin lupa atau tidak diajarkan menghitung jumlah atom dari suatu senyawa, ya. Selain mencari nilai N, ya, untuk mencari nilai MR atau molekul relatif, kamu harus mengetahui dulu berapa jumlah atom masing-masing unsur dari suatu senyawa. Nah, Ibu kasih contoh misalnya. Ya, mohon diperhatikan baik-baik, Nak. Yang contoh soal yang pertama adalah tentukan jumlah atom dari H2SO4. Ini dibaca 1 molekul asam sulfat. Ya, kita lihat dulu unsur apa saja penyusun dari senyawa asam sulfat. Nah, unsur penyusunnya itu adalah H, ada S, dan ada O. Ya, lihat banyaknya atom H pada senyawa di atas adalah 2. Dari mana dapat 2? Di sebelah ya huruf H itu ada angka 2. Maka 2 ini adalah kepunyaan H saja. Kemudian lihat ada unsur S. S ini tidak ada angkanya. Ya, di depannya tidak ada angkanya. Maka jumlah atom unsur S adalah 1. Kemudian unsur O, oksigen, ada angka di depannya, angkanya adalah 4. Maka jumlah atomnya 4. Jadi unsur-unsur kamu jumlahkan, ya, sehingga banyaknya jumlah atom pada senyawa H2SO4 adalah 7. Ya, oke, sekarang Ibu menjelaskan jenis atau menghitung jumlah atom pada suatu senyawa dengan ketentuan yang berbeda. Misalnya, tentukan banyaknya atom pada, ini dibaca, kalau ada angka 2 di depan semua lambang unsur, maka 2 ini adalah kepunyaan semua unsur yang ada di belakangnya. Ya, jadi ini dibaca adalah 2 molekul asam sulfat. 2 molekul aluminium sulfat. Ya, kita lihat unsurnya apa saja. Ada aluminium, ada sulfur, ada O. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, angka 2 ini adalah kepunyaan semua unsur di belakangnya. Jadi, kamu tulis 2 semua, kemudian kamu kalikan aluminium banyaknya 2, maka 2 dikali 2. S banyaknya 1 yang di dalam, 2 di depan, 2 dikali 1. Kemudian jika ada angka di luar buka dan tutup kurung, maka angka tersebut kepunyaan semua unsur yang ada di dalamnya. Ya, jadi 3 ini adalah milik S dan milik O. Nah, jadi S itu adalah 2 kalikan 1 kalikan 3, hasilnya adalah 6. O, nah O ini adalah 2 kali 4, kemudian kalikan 3, sama dengan 24. Semuanya kamu jumlahkan, ya, sehingga banyaknya atom pada senyawa tersebut adalah 34. Ya, paham, Nak? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu sudah menjelaskan 2 poin, menghitung jumlah atom dan menghitung jumlah atom ini sudah jelas ya, sebelum Ibu melanjutkan ke mencari nilai molekul relatif. Karena kalau mencari nilai atomnya salah, maka
otomatis nilai molekul relatifnya akan salah. Nilai molaritasnya pun juga salah. Ya, jadi menentukan nilai konsentrasi molaritas dan molaritas ditentukan dari pertama menghitung jumlah atomnya benar dan menghitung jumlah molekul relatifnya benar. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Ibu bertanya Tidak, Bu. nih. Untuk Paham? saya sendiri tidak, Bu, paham. Ya, yang lain Ibu kasih kesempatan. Jika ada yang mau bertanya, paham ya nak? Paham, Bu. Baik, Bu. baik. Terima Paham, Bu. kasih. Ibu bisa lanjutkan. Ya, sekarang adalah menghitung nilai molekul relatif. Ya, dasarnya adalah sama seperti dengan yang tadi. Kamu harus mencari dulu masing-masing nilai atomnya. Nah, contoh soal. Tentukan nilai molekul relatif dari H2SO4 jika diketahui AR itu adalah atom relatif dari H sama dengan 1, ARS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16. Ya, silahkan kamu bisa mencari dengan jawaban yang seperti ini yang di atas MrH2SO4 atau seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kamu lebih nyamannya di mana? Silakan. Ya, ini boleh. 2 dari mana dapat 2? H banyaknya 2. Ya, sama artinya yang di atas dengan yang di bawah itu sama artinya. Masing-masing atom kamu kalikan dengan masing-masing nilai atom relatifnya, kemudian dijumlahkan, itulah hasil nilai molekul relatifnya. Jadi Ibu ulang, ya, H sama dengan 2, ya, karena banyak atom H adalah 2, kalikan atom relatifnya itu adalah 1, hasilnya 2, S sama dengan banyak atomnya 1, kalikan atom relatifnya adalah 32, kemudian hasilnya 32, O banyak atomnya 4, kalikan dengan atom relatifnya 16, hasilnya 64. Nah, dijumlahkan hasilnya 98. Gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Ya, Bu. Tidak. Oke, Paham, Bu. baik. Terima kasih. Benar ya. Kalau yang masih ragu-ragu, silakan bertanya. Mumpung Ibu masih kasih kesempatan nih. Silakan. Paham? Baik. Sekarang Ibu, karena tadi sudah dibilang paham, sekarang coba Ibu memberikan latihan soal. Ibu minta kalian kerjakan dalam waktu 2 menit. Ada waktu. Silahkan. Hitunglah jumlah molekul relatif. Pasti kamu menghitung jumlah atom dari 2CH3COH, ya. ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, H1, dan tentukan juga nilai dari 3 molekul magnesium sulfat, ya, AR-nya silahkan kamu lihat. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit, nak. Silahkan bisa kamu di kertas buram di buku IPA-mu. Yang sudah selesai, yang cepat, jadi sudah bisa menghitung. Silahkan speakernya bisa dihidupkan, sebutkan namanya, ya, silahkan. Berapa nilai dari 2 molekul asam asetat, ya, silahkan. Ada yang bisa nomor 1 mencari? Aku, Bu. Siapa kamu, nak? Hana. Hana, ya. Baik, coba Hana, kamu nomor 1, Hana. Nomor 1 jawabannya 120. Oke, Ibu mau bertanya, dari mana kamu dapat nilai 120? Kamu bisa jelaskan ke teman-temanmu. Baik, Iya, Bu. silakan. Ya, Jumlah atomnya kan ada yang C, 2 kali 1, 2. 2 kali 1. 2 kali C, 2. Unsurnya apa saja? Unsur C, asam asetat, unsur C, ya, unsur H, dan dan O. ya. Berapa kemudian banyak C? C ada 4. Dari mana dapat 4? Itu bukan C-nya di depan tuh ada 2, yang di Iya. belakangnya 2 lagi. Ya, berarti 2 dikali 2 bukan? Iya, Bu. Ya, kemudian dikalikan Kali yang H.
Dikali berapa C-nya? C-nya dikali 2, dikali 12. Ya, setelah itu unsur apa yang kedua? Unsur H, Berapa banyak atomnya? ada 8. Ada 8 dikalikan? 16, 64, sama dengan 64. Bukan. H banyaknya 8, yang O ada berapa jumlah atomnya? Pelan-pelan saja. Ada 4. Oke, kalikan 16 ya. Jadi berapa? Berapa ditambah berapa ditambah berapa? Hasilnya 120? 48 ditambah 64 ditambah 8. Oke. Hana ya? Ya, Bu. Hana. Oke, terima kasih Hana. Ya, Bu. Ibu berikan nanti nilai plus pada KD konsentrasi larutan. Baik, siapa yang bisa mencoba soal nomor 2? Indira, Bu. Siapa Indira? Oke, Indira, silahkan Indira, kamu jelaskan unsur apa saja yang ada pada soal nomor 2. Ada Mg, S, dan O. Baik, berapa banyak Mg? Mg jumlah atomnya ada 6. Ya, kalikan. Yang kan yang itu pertama ada angka 3. Untuk jumlah atom ada angka 3. Terus di Mg-nya itu ada 2. Jadi hasilnya 6. Ya. 6 dikali AR-nya itu 24. Ya. Jadi hasilnya 144. Ya. Terus untuk yang S, karena di depan ada 3, jadi 3 dikali jumlah S-nya di situ 1, sama yang di belakang kurung, yang di luar kurung ada 2. Ya. Jadi hasilnya 6. Ya. 6 dikali AR-nya itu 32. Hasilnya 192. Ya, good. Yang O jadi 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Good. 24 dikali AR-nya dikali 16, hasilnya 384. Jadi total MR-nya 720. Baik, terima kasih Indira. Wah, pinter-pinter anak ibu 10 PH1. Bagus. Yang lain biar nggak penasaran ya, ibu lanjutkan. Silahkan ibu, kamu bisa lihat ya. Kamu bisa lihat nih jawabannya. Tadi Hana menjawab 120 dan Mira menjawab 720. Nah, dari mana hasilnya? Ya, cocok banget dengan hasil perhitungan ibu, dengan jawabannya ibu. Ya, bisa dilihat ya nak ya. Ini unsur dari CH3COH, ada C, H, dan O. Kemudian ada Mg, S, dan O. Ya, paham? Adakah yang belum bisa atau ada yang belum paham untuk mencari nilai molekul relatif? Paham? Halo? Baik. Baik. Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Baik. Sekarang coba kamu cari di buku paket sebelum ibu lanjutkan ke molaritas. Ya. Coba kamu baca ya. Rumus untuk mencari molaritas itu apa dan mencari molalitas apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Lihat bukunya ya, segera. Molaritas bukan, Bu? Molaritas. Karin, Bu. Ya, Karin. Silakan Karin. Mencari M sama dengan N per V. M-nya itu molaritas larutan, N-nya itu mol zat, dan V-nya itu volume larutan atau L. Oke, good. Yang mencari molalitas, yang bisa lihat di buku, silakan. Bisa dibaca di buku. Mencari molalitas. Indira, Bu. Ya, siapa? Indira, kasih kesempatan yang lain, Nawa. Silakan Nawa, mangga. Nawa. M sama dengan massa per ml dikali ribu per P dalam kurung kilogram. Atau M sama dengan N per P kilogram. Oke, good. Terima kasih. Wah, semua pada respect. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang kita sudah mulai akan menghitung molaritas. Mohon perhatikan baik-baik. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, rumusnya yang sudah disampaikan oleh Karin tadi. Mencari molaritas itu adalah rumusnya mol per volume. Nah, Ibu sudah sampaikan. Kamu harus bisa mencari nilai mol, ya, tinggal masukkan, ya, kemudian bagi dengan jumlah volumenya, ya.
Molaritas itu simbolnya M besar, beda dengan molalitas. Molalitas itu M besar. Kalau ingin mengetahui berapa jumlah massa, ya jumlah massa pada konsentrasi molaritas, itu gunakan rumus adalah nilai MR kamu kalikan dengan volumenya. Itu mencari, misalnya Ibu kasih contoh, berapa gram ya NaOH yang dibutuhkan ya pada 500 ml larutan dengan MR misalnya sekian. Jadi pakai rumus yang ini. Baik, Ibu langsung saja ke contoh soal. Ini hitunglah molaritas dari 77 gram BaOH. Dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml. Jika diketahui ARBA sama dengan 137, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kamu mencari nilai MR-nya dulu. Jika MR-nya belum diketahui. Tetapi jika MR-nya sudah diketahui, dicantumkan di soal, kamu tidak perlu mencari nilai MR-nya. Jadi langsung mencari nilai mol. Habis itu mencari nilai molaritas. Ibu ulang. Jika di soal nilai MR-nya sudah diketahui, maka kamu tidak perlu mencari nilai MR. Oke, karena ini di sini tidak diketahui, maka langkah pertama adalah cari dulu nilai MR-nya. Didapat MR-nya adalah 154, kemudian mol, untuk mencari mol massa per MR, 77 massanya bagi 154 MR-nya, hasilnya 0,5. Nah, baru kamu masukkan rumus molaritas yaitu N per V. N-nya adalah didapat 0,5, V-nya jangan lupa di sini adalah 500 ml. Kamu konversikan ke dalam bentuk liter. Ya, 500 ml ke liter itu adalah 0,5. Jadi 0,5 dibagi 0,5 hasilnya 1 M. Paham, Nak? Paham ya? Tidak susah. Asalkan tadi Ibu bilang kamu tahu, paham mencari nilai atom, paham mencari nilai MR, paham mencari jumlah mol. Ya, tinggal memasukkan rumusnya saja. Oke, sekarang Ibu kasih contoh yang kedua, mencari massa pada konsentrasi molaritas. Berapa gram KOH yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan dengan konsentrasi 2M jika diketahui ARK sama dengan 39, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Sama, langkah pertama adalah kamu cari dulu nilai molekul relatif dari KOH. Sudah ditemukan, ya, karena ini KOH semua satu, nilai atomnya 39 tambah 16 tambah 1 hasilnya 56. Kemudian masukkan rumus yang tadi, massa adalah MR kali V, ya. Didapat MR-nya 56, kalikan. Nah, kalikan adalah V-nya, kembalikan lagi, konversikan ke liter 0,5. Hasilnya 28 gram. Paham ya, Nak ya? Nggak susah ya? Gampang kan? Nggak susah. Baik. Ibu lanjutkan. Oke, baik. Ibu lanjutkan sekarang ke yang kedua. Molalitas. Ya, molalitas. Nah, apa bedanya? Di sini adalah bedanya dengan molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Tadi molaritas di sini mililiter. Sedangkan molalitas adalah 1000 gram pelarut. Ya, rumusnya seperti yang sudah disampaikan oleh Nawang tadi. Molalitas, ya, simbolnya M kecil, massa per MR, kalikan dengan 1000 per P, ya, P-nya ini adalah pelarut dalam bentuk kilogram, atau bisa juga kamu mencari, ya, pakai rumus yang kedua, M sama dengan N per P. Salah satu, nanti hasilnya pasti sama. Boleh kamu buktikan nanti pada saat Ibu memberikan latihan soalnya. M itu adalah mol, kemudian MR massa molekul relatif, dan P itu adalah jumlah pelarut dalam satuan kilogram. Baik, Ibu lanjutkan. Contoh soal. Nah, jangan pusing ya, Nak. Dari tadi Ibu
membahas contoh soal langsung aplikasinya penerapannya. Misalnya Andi akan membuat larutan CaCO3 sebanyak 200 gram dalam 750 gram air ya. Jika ArCa sama dengan 40, C12 dan O16, mohon maaf ini ketinggalan O-nya, maka tentukan nilai molalitas dari larutan tersebut ya. Sama langkah pertama, karena MR-nya belum diketahui, maka cari dulu nilai MR-nya ya. MR CaCO3, lihat Ca banyaknya 1, C juga banyaknya 1, dan O banyaknya 3 ya. Kalikan dengan masing-masing nilai atom relatifnya sehingga didapat hasil 40 ditambah 12 ditambah 48, hasilnya 100 MR dari CaCO3. Oke, bisa langsung masukkan rumus. Masanya berapa nak? Masanya 200 gram. Kemudian MR-nya berapa? Didapat 100 ya, 200 per 100. Kamu kalikan, rumusnya adalah 1000 tetap 1000, kemudian dibagi 750. Di sini tidak perlu dirubah menjadi kilogram ya. Karena di sini adalah karena sudah ada 1000. Jadi 1000 per 750. Jadi hasilnya adalah 2,67 molalitas. Oke. Ibu bertanya nih, sampai di sini sebelum Ibu menjelaskan konsentrasi persen dan pengenceran ya. Mohon Ibu bertanya ya. Untuk mencari molaritas dan molalitas, siapa yang masih belum paham? Silahkan, Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan nak. Halo? Halo? Saya sudah paham. Paham. Silahkan. Yang masih ragu-ragu, belum paham? Paham semua? Paham nggak? Paham. Jelas ya? Oke, baik. Ibu lanjutkan kalau begitu, Ibu lanjutkan. Oke. Sekarang Ibu memberikan kamu latihan coba. Yang pertama coba kerjakan, silahkan. Mau dicoba yang mana? Berapakah nilai molaritas dari 0,4 gram NaOH? MR-nya ini sudah diketahui, silahkan kamu masukkan rumusnya saja. Nilai molaritasnya apa rumusnya? Kemudian nomor 2, berapa gram NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan 750 ml dengan molaritas 1M, silahkan ya. Sudah diketahui juga MR-nya adalah 40. Nomor 3, berapa molalitas dari 60 gram MgSO4. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan. Nanti silahkan siapa yang mau menjawab, silahkan speakernya di unmute-kan, sebutkan namanya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit.